Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi kita pada mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan. Pada minggu ini kita akan membahas tentang filosofi, karakteristik, dan prinsip-prinsip pendidikan kejuruan. Yang pertama saya akan memulai dari filosofi pendidikan kejuruan itu. Ada 3 hal yang mendasar yang perlu kita ketahui sebagai tiang pondasi dari filosofi pendidikan kejuruan tersebut. Yang pertama, dengan belajar filosofi pendidikan kejuruan, maka kita akan mengetahui tujuan umum pendidikan kejuruan itu. Yang kedua, sebagai dasar keyakinan dan perspektif kita tentang pendidikan kejuruan dalam lingkungan masyarakat di negara kita Indonesia. Yang ketiga, dengan belajar filosofi pendidikan kejuruan, kita akan mempertajam aktivitas dan arah pendidikan kejuruan kita di masa depan. Jadi kalau kita bicara tentang 3 tiang filosofi ini, yang pertama, dengan belajar filosofi kita akan mengetahui tujuan umumnya pendidikan kejuruan. Bagaimana dasar keyakinan dan perspektif kita ke depan bagaimana pendidikan kejuruan, dan tentunya mempertajam aktivitas dan arah pendidikan kejuruan yang bagaimana yang dapat lebih baik di masa depan. Kita mengenal ada segitiga filosofi pendidikan kejuruan yang ditulis oleh Rojeski dalam bukunya uh, McLean dan Wilson tahun 2009. Dalam buku itu berjudul Handbook of Vocational Education. Ada beberapa chapter, salah satu chapter ini dibahas tentang filosofi pendidikan kejuruan. Yang pertama dari esensialism, kemudian pragmatism, dan pragmatism rekonstruksionis. Mari kita bahas satu persatu. Dari sisi esensialism, pendidikan kejuruan bertujuan sebagai pendidikan dan pelatihan yang untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu, karena tujuannya seperti itu, maka kurikulum pendidikan kejuruan itu harus diorganisir secara sekuensial, berpusat pada kebutuhan pelatih terkait pengalamannya dalam suatu bisnis atau industri. Jadi, bukan hanya pada konten kurikulumnya, tetapi juga dari sisi pelaksana kurikulumnya. Dari pelaksana kurikulumnya, misalnya dosen, instruktur itu harus punya pengalaman yang baik bagaimana aktivitas dan kegiatan-kegiatan dan perubahan-perubahan yang dilakukan di industri. Kurikulum pendidikan kejuruan kita dalam filosofi esensialisme itu berbasis kompetensi kerja di dunia kerja. Ciri lainnya bahwa memang sistem pendidikan itu memisahkan antara pendidikan akademik dan vokasional, memang berbeda jalurnya. Jadi satu contoh misalnya, kalau lulusan SMA disandingkan dengan SMK. SMK idealnya pada saat mereka lulus memang harusnya lebih difokuskan pada jenjang-jenjang pendidikan vokasi seperti D3 atau D4. Nanti akan lanjut spesialis 1, spesialis 2 dan seterusnya. Beda halnya dengan pendidikan akademik, setelah lulus SMA idealnya mereka akan lanjut ke pendidikan tinggi. Kalau nggak kerja misalkan, itu lanjut ke pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi S1, nanti ya setelah S1 mungkin kerja, kalau nggak kerja lanjut lagi S2 dan S3. Itu rootnya. Jadi memang gambar diagram ininya itu sudah memang beda dengan pendidikan akademik. Yang kedua, filosofi yang kedua dari sisi pragmatisme. Pragmatisme ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan kejuruan adalah untuk memenuhi seluruh kebutuhan diri individu seseorang dan persiapan menjalani kehidupannya. Apa yang perlu dipersiapkan? Salah satu karakteristik ini sudah jelas betul bahwa untuk mempersiapkan itu, maka mulai dari sekarang Anda sudah bisa memiliki kemampuan problem solving atau pemecahan masalah, dan kemampuan Anda bisa berpikir order thinking. Kemampuan order thinking ini bagaimana Anda belajar merekonstruksi dari pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki sebelumnya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Jadi Anda sudah mulai belajar, bahkan
mencari permasalahan, kemudian Anda berpikir, dan kemudian mencari solusinya. Nah, kalau nggak bisa dapat sendiri solusinya, mungkin bisa bertanya kepada dosen, guru, atau teman-temannya. Maka penting juga untuk kolaborasinya. Ketiga, di sini pragmatisme memberi ruang kreativitas, kemampuan memecahkan masalah dan antisipatif terhadap perubahan-perubahan pendidikan di era 4.0 atau 5.0. Jadi selain tadi pemecahan masalah dan berpikir order thinking, juga memang harus ada kreativitas. Karena bagian-bagian dari berpikir itu dan pemecahan masalah memang kita perlu menemukan ruang-ruang kreativitas kita untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Dan yang paling penting adalah antisipatif terhadap perubahan-perubahan pendidikan di era 4.0 atau 5.0. Sekarang perkembangannya itu sudah kita ke arah data science, artificial intelligence, virtual reality, IoT. Tentunya perkembangan-perkembangan itu kita terus harus bisa sesuaikan. Makanya kita perlu berpikir, perlu ruang-ruang kreativitas, dan perlu pemecahan masalah yang lebih baik. Yang ketiga, pragmatisme rekonstruksionis menyatakan bahwa tujuan pendidikan teknologi dan kejuruan adalah melakukan transformasi masyarakat menuju masyarakat demokratis. Bagaimana membangun masyarakat belajar, organisasi belajar bersifat proaktif, tidak mengekalkan diri hanya pada praktik-praktik dunia kerja yang ada saat ini. Mengadopsi isu-isu dan masalah-masalah ketidakadilan dan ketidakmerataan pekerjaan. Yang paling penting di sini saya menyarankan kepada Anda, persiapkan diri Anda dengan membangun organisasi belajar, masyarakat belajar, membangun networking, jaringan. Jadi Anda tidak cukup hanya berkuliah saja, tetapi paling tidak sekarang mulai belajar mencari networking, jaringan-jaringan ke luar, sehingga itu akan memantangkan Anda dari sisi pengalaman dan dari sisi jaringan nanti. Karena setelah Anda selesai kuliah, saya kira yang paling penting itu adalah networking. Bukan hanya dari sisi keterampilan yang Anda miliki dan sebagainya, tapi kemampuan Anda memiliki jaringan yang lebih luas itu sangat penting. Yang kedua, pragmatisme rekonstruksionis mendukung pendidikan teknologi dan kejuruan yang mandiri, tidak menggantungkan diri pada pemberi kerja, serta siap menciptakan kerja menjadi wirausahawan. Jadi, intinya sebenarnya ketika Anda selesai, sebenarnya pendidikan kejuruan itu diarahkan bukan hanya untuk mencari kerja, tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Contoh misalkan wira swasta. Sekarang wira swasta mulai berkembang menjadi startup digital di era milenial ini. Jadi kalau kita gabungkan dari segitiga filosofi tadi, kalau di bagian esensialismenya kita mempersiapkan bagaimana konten bahan ajarnya, kurikulumnya, bagaimana kita belajar kepada guru-guru terbaik, dosen-dosen yang terbaik, kemudian masuk kita belajar bagaimana cara berpikir kritis, menemukan masalah, mencari solusi dari permasalahan, dan antisipatif. Dan yang ketiga, kita berharap pada bagian pragmatisme rekonstruksionis ini Anda bisa mengakomodir dua filosofi tadi untuk membangun pengetahuan-pengetahuan baru, dan kedepannya Anda bisa membuka lapangan kerja yang tersedia. Saya kira itu intinya. Pragmatisme rekonstruksionis adalah membangun pengetahuan itu menjadi basisnya yang produk dan bisa menghasilkan dan bisa mensejahterakan Anda. Saya kira itu ruang lingkup dari segitiga filosofi. Bahasan lanjutan kita mengenai karakteristik pendidikan kejuruan. Karakteristik pendidikan kejuruan inilah yang membedakan dengan pendidikan umum yang lain atau pendidikan akademik. Yang pertama, pendidikan kejuruan itu diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik masuk lapangan kerja. Yang kedua, demand-driven kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan dunia kerja. Tentu persiapan-persiapan tadi di poin 1, poin 2 ini itu sudah melingkupi dari sisi pengetahuan. Pengetahuan seperti apa sih yang dibutuhkan saat ini oleh industri, dunia usaha dan industri atau di masa depan. Itu perlu kita lihat dengan lebih jeli. Ya, bidang-bidang apa sih yang akan tren saat ini dan akan tren di masa depan. Itu juga perlu kita lihat. Kemudian keterampilan tadi yang saya maksud ya, pekerjaan-pekerjaan apa yang hari ini mungkin belum tentu akan baik di masa depan, dan hari ini mungkin
sedikit peminatnya, tapi di masa depan itu akan banyak sekali digunakan. Itu Anda harus punya kompetensi untuk melihat itu, menerawang itu, bagaimana kompetensi di masa depan. Tentunya dengan banyak belajar, banyak bertanya, dan mencari teman-teman diskusi yang lebih baik. Banyak. Kemudian soft skill, nilai-nilai apa yang dibutuhkan dalam dunia kerja, misalkan kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, dan seterusnya. Itu juga Anda harus bisa pelajari dari juruan. Karena kadang-kadang bahwa soft skill itulah yang akan lebih baik di pekerjaan dibanding dengan hard skill kita. Yang keempat, penilaian sesungguhnya harus lewat hands-on atau performa dalam dunia kerja. Jadi Anda akan dilihat performanya nanti ketika Anda selesai, Anda bekerja. Jadi pendidikan kejuruan itu bisa diukur ketika nanti mereka sudah bisa berhasil di luar setelah mereka melaksanakan pendidikannya. Yang kelima, hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan. Tentu ini yang pasti untuk mengakomodir tadi 1, 2, itu tentunya kita harus punya kerjasama yang baik dengan dunia kerja. Membangun jaringan, membangun networking, ya, itu sangat penting. Kemudian yang keenam, responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Ini sangat penting, tadi sudah saya bahas sebelumnya. Yang ketujuh, penekanan pada learning by doing, ya, belajar untuk melakukan hands-on experience, ya, pengalaman yang ini kita pragmatisme itu biasa menyinggung ini. Mereka tidak akan melihat dari teori-teori saya, tetapi mereka akan melihat dari hasil-hasil yang telah praktis akan diperlihatkan secara nyata. Nomor 8, memerlukan fasilitas yang mutakhir. Memang pendidikan kejuruan ini kita perlu fasilitas yang mutakhir, terkini, terupdate. Tentunya ini juga akan berakibat pada biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan kejuruan umum itu. Saya kira itu pembahasan tentang karakteristik pendidikan kejuruan. Sekarang kita lanjut pada 16 prinsip pendidikan kejuruan. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu di sini, tapi mungkin hanya beberapa poin saja. Yang pertama, efisien jika lingkungan di mana siswa dilatih merupakan replika lingkungan di mana nanti ia akan bekerja. Artinya, bagaimana kita membuat lingkungan, suasana pekerjaan itu, contoh kecil saja, misalkan alat. Alatnya misalkan paling tidak ada kemiripan sedikit yang digunakan di industri. Kalaupun industri misalkan menggunakan alat-alat yang cukup besar, paling tidak mungkin kita di kampus atau di sekolah itu menggunakan alat-alat yang lebih kecil. Tapi paling tidak kita punya dasar sehingga ketika dipertemukan pada alat-alat yang lebih besar misalkan di luar di perusahaan itu kita tidak akan terlalu tidak akan terlalu susah untuk belajar. Yang kedua, efektif hanya dapat diberikan di mana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara alat dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja. Tentunya kalau kita bicara ini tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara alat dan mesin yang sama, tentunya tenaga pengajar, dosen-dosen, instruktur itu harus punya pengalaman yang baik juga dari industri. Selain itu juga mahasiswa bisa yang dari magang bisa memberikan masukan-masukan tentang bagaimana perkembangan yang ada di industri sehingga terjadi kolaboratif yang baik dan kita menghasilkan tugas-tugas dan latihan yang sama dan paling tidak mirip dengan apa yang terjadi di industri sehingga dalil yang kedua itu bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, efektif jika melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri. Tentunya kebiasaan-kebiasaan berpikir, bekerja itu perlu latihan yang secara berulang. Juga dibutuhkan dengan ketekunan yang baik. Itu saya kira 4, 5, 6. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut dalam forum diskusi kita yang ada di LMS. Silakan anandaku mahasiswi untuk membaca detail lagi tentang landasan prinsip ini. Saya nanti akan menyediakan forum diskusi untuk kita diskusikan lebih lanjut tentang poin-poin ini. Dan yang pasti kalau bisa, kalaupun 16 poin dalil proses Anda tidak bisa pahami semua, paling tidak ada 5 atau 7 yang kira-kira menurut Anda paling penting dan relevan dengan kondisi saat ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk referensi ini yang saya gunakan ya, ada 3. Anda bisa baca dan cari bukunya dan nanti juga akan saya sediakan di halaman LMS kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.